diadukan orang mana ya nama turun aja ngan mereka perang aja perang aku budak detiknya bisa begitu mah. Artinya, jadi akhirnya yang korban itu saudara-saudara kita antara Muhyiddin dengan kita diadu domba. Maka kalau kita tidak cerdas, tidak cermat, kita memahami teori-teori orang-orang yang berplat G itu, kita sudah perang dari kemarin. Tapi bukan itu arah kita. Arah kita ini meluruskan sejarah. Ketahui bahwa PWILS ini sudah berbadan hukum, sudah resmi, ADRT-nya sudah lengkap, dan Ketua PWLS Banten pun sudah diberi SK. Ketika nanti dibentuk PWI Kabupaten pun tentu dengan SK dari Ketua Provinsi. Dan PWLS ini didirikan sekitar 1,5 tahun yang lalu di Jumpat. Salah satu pendirinya yaitu Dr. Gus Abbas Bilyahshi, MA, dan Haji Madudin, MA, dan termasuk saya dan yang lain banyak. Misi PWLS yaitu menjaga, melestarikan adat budaya, situs-situs sejarah di Indonesia. Cagar-cagar budaya dirawat, makam-makam leluhur para ulama, para pejuang dirawat, dan menjaga nasab para pejuang bangsa kita dari golongan ulama dan sebagainya. Landasan hukum PWLS itu tetap ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, penganut NU, dan dasar hukumnya juga yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. PWLS selalu komit menjaga stabilitas keamanan nasional, menjaga persatuan Indonesia, menjaga adat budaya suku-suku, dan tetap berkomitmen bekerja sama membantu program pemerintah dari Presiden sampai PKS RT untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan PWLS ini tetap dakwahnya mengikuti dakwahnya Wali Songo, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan akhlak. PWLS tidak memusuhi siapapun, tidak membenci siapapun. PWLS hadir diantaranya selain menjaga situs sejarah, yaitu yang sedang terjadi sekarang, meluruskan nasab siapapun, khususnya para pejuang bangsa, khusus menjaga kesucian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang ngaku-ngaku keturunannya, tetapi tidak mampu membuktikan secara jelas validitasnya. Tidak ada bukti sejarah, tidak ada bukti DNA, tidak ada kitab-kitab sejaman, dan sebagainya. PWLS ini, khususnya ini untuk di Pandeglang, tentu diharapkan hadir memberikan edukasi pada seluruh saudara kita yang di Pandeglang dari paham-paham
yang membodohi saudara kita. Terkait tentang nasab yang mengklaim menisbahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, ini penting kita luruskan. Apakah dasar kebencian? Tidak. Justru kita, khususnya PWLS di Pandeglang, sedang meluruskan mereka yang salah paham agar tidak tersesat dalam memahami. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kita. Tiraku ayat dulur kurang paham masalah, kurang diluruskan. Namun ayat dulur anu paham masalah diluruskan, naon kaya pantas disebut hewan atau pantas karunyaun eta masuk supaya sasar. Jadi framing yang menganggap PWLS ini benci, Wahabi dan sebagainya itu tidak berdasar. Sebab yang sedang digemakan oleh PWLS termasuk di Pandeglang ini sedang meluruskan pahaman mereka yang memang tidak semestinya. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu kitab sudah menganjurkan bahwa kita semua harus cemburu terhadap orang yang mengklaim dirinya bernasab ke Nabi Muhammad. Kewajiban umat Islam, siapapun dia, bukan hanya anggota PWLS, siapapun yang merasa dirinya umat Islam, wajib cemburu terhadap orang yang mengklaim dirinya melihat Nabi, apalagi diumumkan di halayak, apalagi karakter dan akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul, apalagi menimbulkan fitnah dan perpecahan. Maka perbuatan tersebut jelas mencoreng kesucian Nabi Muhammad. Nah, tanggung jawab kita umat Islam khususnya yang di Pandeglang untuk mengkanter hal itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan ilmiah, menjelaskan secara ilmiah. Ilmiah baik ilmiah, kitab baik kitab, referensi baik referensi. Perkara nasab ini perkara ilmu nasab. Perkara nasab bukan perkara otot, perkara nasab bukan perkara gelut, perkara nasab bukan perkara perang. Perkara nasab adalah perkara ilmu, perkara ilmiah, referensinya ya kitab sejarah, silsilah nasab yang sudah ditahqiq, yang sahih, tidak mukoti, dan tes DNA. Banyak yang salah sangka tentang tes DNA. Yang dituduh itu dikambing hitamkan terkait tes DNA, Gus Abbas Buntut, Yusuf, Kiai Haji Imaduddin. Sebetulnya yang pertama kali menganjurkan bahkan mewajibkan terhadap siapapun yang ngaku keturunan Nabi harus dites DNA itu ya bukan Kiai Haji Imaduddin, bukan Yusuf, bukan Gus Abbas Buntut, bukan orang PWLS, tapi Rizik Syihab. Rizik Syihab lah yang pertama kali rekam jejak medsos masih jelas mengatakan siapa saja yang mengaku cucu Nabi, perlihatkan silsilah nasabnya yang mutasil ke Rasulullah, gegerkan kitabnya, kemudian tes DNA, barangkali DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, Rizik Syihab lah yang ngomong. Yusuf ketika itu mengikuti Rizik Syihab. Katanya Rizik Syihab ini ulama. Ya, saya ikuti dengan teman-teman. Maka siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi? Kita orang Pandeglang tahu semua. Apakah yang ngaku cucu Nabi itu Yusuf? Di dalam darah Yusuf ngalir darah suci Rasulullah? Kagak. Apakah Gus Abbas? Kagak.
Kiai Haji Imaduddin, orang PWI, yang gembar-gembor mengklaim diri, ngaku-ngaku dengan sangat yakin, pede di podium, di TV itu ya tadi oknum-oknum Habibian yang jelas itu ya bahar sengit. Maka ketika ada yang ngaku cucu Nabi di hadapan umum, maka terkena kita anjuran Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa kita harus cemburu. Artinya harus memverifikasi, menanyakan validitasnya. Benar enggak nih? Kebetulan banyak yang ngaku dari para habib. Nah, kita umat Islam terpanggil ditambah diperkuat dengan adanya statement Rizik Syihab. Ditanyakan cicilan nasabnya, ditanyakan kitabnya, ditanyakan SDN-nya, suruh Rizik Syihab. Nah, ketika kami bertanya, Gus Abbas bertanya, meminta bukti dan validitasnya kepada mereka, para habib yang ngaku cucu Nabi, mestinya mereka menjawab dengan ilmiah, dengan data, fakta, dan bukti. Ini kitab sejamannya, ini data sejarahnya, ini referensinya, ini manuskripnya, ini SDNA-nya. Enggak usah marah-marah, ngotot-ngotot dengan perang dan perang. PWLS ini dakwahnya dengan ilmu dan akhlak. Bukan berarti kita tidak berani untuk perang, dan karena kita memang bukan orang yang punya ambisi perang. Tapi kita hanya sedang dakwah berdasarkan ilmu dan akhlak. Ditanyakanlah secara ilmiah kepada mereka. Ya, kalau bicara perang mungkin aja keturunan orang yang bukan perang, orang Pandeglang ini, para Tubaus di Pandeglang, para Ratu, para turunan Abuya, turunan Kiai, ada turunan Abuya Sohib, Sesot, ada turunan Sehruyan. Wah, yakin itu kan tukang perang. Kita orang-orang Pandeglang, orang pribumi Nusantara itu tukang perang. Jangan ngajak-ngajak perang kepada turunan tukang perang. Kalau kita tidak lagi, ngapain? Karena kita yang dakwahnya juga sejatinya ilmu dan akhlak. Kecuali kita memang diganggu. Nah, kalau ada yang nanyakan, ini PWLS Pandeglang punya modal apa berdiri di Pandeglang? Udah harus disiapkan hijibnya, hijib nasr. Nggak usah hijib nasr, kalaupun kita punya nggak usah. Karena kita bukan sedang perang secara fisik, kita sedang perang secara ilmiah. Kita ini PWLS Pandeglang khususnya punya hijib, sangat ampuh hijibnya, yang mungkin ditakuti oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Ya apa? Hijib tes DNA. Itu lebih dasar itu. Hijib tes DNA. Berani nggak Rizik Syihab sama Habib yang lain sama Basri melawan hijib tes DNA? Kalau berani suruh datang ke Cilangkap. Kita nggak usah madapang ditanya hijib. Orang Pandeglang ditanya hijib. Atau mual aneh ditanya hijib orang Pandeglang harus madaharan sakopoe tadi beta tak sedih pemegang hijib beta. Nucan boga eta meureunnan Habibna tes DNA, urang geus boga. Siap untuk menanyakan tes DNA, siap tetap. Boga yuk PWLS Pandeglang yuk hijib PWLS Banten, hijib tes DNA. Kalau mau diserang ke hijib tes DNA, kira-kira Rizik siap dibahas semuanya itu 100% mawanya. Para muhibin-muhibinna oknum teh pasti sieun ditanya tes DNA mah. Pasti loba narasi kaditu kadieu persis jelema boga hutang ditagih balasan. Persis eta geus. Nya. Atau persis jelema nyandung ditanya kudu kolot. Persis eta kitu. Oh balasan. Padahal eusina memang bae ngaku nyandung sieun kudu kolot geus teh. Boga hutang ditanya tagih balasan mah bae can boga duit beres. Terus kudu kaditu geus. Tak eta para habib ketika ditanya tes yang ini misalnya ngaku aing dia lain keturunan Nabi habbo grup aingnya ge geus beres plat geus mun mobil teh murah mah plat eta mah plat ge atuh beres. Jadi kita nih PWLS sedang rakyat Indonesia termasuk yang insya Allah sederhana saja, nggak mesti ngotot-ngotot, nggak mesti diajak perang jaludong di perang-perang provokasi, nggak usah. Dengan adanya pengakuan dari saudara kita para habib, aneh ini ngaku bukan duriat Nabi, bukan cucu Nabi, bohong, aneh ini mohon maaf sesurai, beres sudah. Nggak perlu ada pertentangan, nggak mesti beribut di studi Indonesia.
apalagi acung-acung pedang, acung-acung celurit. Aduh bawa kan celurit apa yang digadekeun tukang golok wae lumayan eta. Yang mahar-mahar sudah kawin sugan kan. Celurit jeung pedang anu acung-acung si kaharekan. Ngacung-ngacung celurit jeung pedang di Indonesia di Banten akas aneh itu mah. Aberan dulu aing tuh tukang ngamon bebek suka lumayan eta pedang celurit eta. Yang sugan aya bayawak mah. Jadi kita PWLS tidak searogan itu. Tadi kembali kepada misi PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. LS itu jangan salah sangka ya, jangan salah tafsir. LS itu singkatan Laskar Sabilillah, sabilillahnya disingkat. Sabilillah 9 waliullah, sabilillah 9 waliullah. Siapa? Ya Wali Songo. Oh ini ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, ya nggak apa-apa kalau memang keturunan Wali Songo, emang salah. Sebab keturunan Wali Songo itu yang tidak ada. Mereka siap diverifikasi, sisilahnya ada. Siapa keturunan Wali Songo di Pandeglang? Banyak keturunan Wali Songo di Pandeglang. Hampir di tiap pojok keturunan Wali Songo. Yang para tu bagus, para ratu itu keturunan Wali Songo. Adulur aing kata tukang ojek Cipaku. Kata tu bagus keturunan Wali Songo. Sadua kata keren. Lur aing anu dagang bakwan ratu. Atuh Wali Songo. Duriatun Nabi, setiap keturunan Wali Songo itu siapapun dia, termasuk di Banten, Tatu dan Tubagus, ya Duriatun Nabi. Kalaupun ada yang tidak menerima itu, orang-orang yang hasud aja itu, yang tidak tersaing. Memang nyaingan orang Banten, para Tubagus, para Ratu ya, para Habib berat itu ya, para Tubagus, para Ratu Iban, karena rasa secara logis serakti paling tapi, nyaingan memang. Oh, saja termancung eta para tubugus para Pandeglang duriat Nabi. Maka malah kasaing ku Bang Sabi mah. Para tubugus para di Pandeglang taradawir. Benar. Para tubugus para di Pandeglang duriat Nabi. Taradawir, ngajar termancung taradawir. Bedanya mau Nabi mah itu tapi dawir muter para main. Benar. Saya bejana. Saya banyak. Bahkan para tubugus para di Pandeglang para bagus. Nah, kalau banyak jangan dikiai di Pandeglang eta. Kebanyakan kiai-kiai di Pandeglang, pulang di Pandeglang di Banten, itu keturunan para tubagus, para ulama. Jadi ketika PWLS hadir di Pandeglang sangat cocok sekali, cocok. Dan 100.000 cocok karena memang di Pandeglang ini daerah bersejarah. Pandeglang adalah kota sejuta ulama, 1.000 ulama sudah santri. Di Pandeglang ini lahir para ulama-ulama yang hadal. Lahir Abuya Dimyati Cidahu, lahir Abuya Bustomi, Abuya Halimi, luksananya Syekh Sohib Syekh Runyami. Banyak sekali. Jadi wajar kalau memang di Pandeglang, menurut saya bukan sunnah lagi ada PWI, wajib ada PWLS di Pandeglang mah. Malu kalau di Pandeglang tidak ada PWI. Artinya harus ada organisasi yang meluruskan sejarah, menjaga sejarah nasab, menjaga makom-makom leluhur kita di Pandeglang. Wali-wali. Menurut saya yang paling banyak wali ini di Pandeglang. Terkadang satu kampung ada 2 wali, paling sedikitnya wali Pandeglang 2. Satu kampung ya terkadang paling sedikit di Pandeglang kita wali 2 paling sedikit. Andai kata terjaga kita, andai kata tidak ada PWLS di Pandeglang yang menjaga sejarah dan makam kembali, bagaimana jadinya ketika datang Oknum Habib dibelokkan eta makam kembali jadi Habib katanya. Waktu ke si Erik jadi Habib Erik katanya. Leluhur si Erik tadi natu bagus jadi Habib Erik. Repot ya. Jangan-jangan nanti pun Syekh Sohib pun diklaim itu Habib Nabi Syekh. Ini yang dikhawatirkan. Nah, kalaupun kita membiarkan para ulama-ulama yang tidak bernasab ke Habib, tidak bernasab ke Ubaidillah, kemudian dibelokkan oleh oknum, kemudian kita diam, padahal kita tahu itu bukan keturunan Ubaidillah, kita berdosa, kita terkena laknatnya. Maka ketika PWLS lahir di Pandeglang berarti PWLS sudah mencegah terjadinya tindakan dari Allah melaknat kita karena kita tidak akan diam, betul.
Harus ada yang berbicara di satu daerah meluruskan yang sejarah. Harus ada yang berani seperti itu. Nah, bagi mereka-mereka, para muhibin siapapun dia, saya menghimbau, mengajak, nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah ngajak perang, ngajak dulu sekarang, ngajak hijit. Jangan, ini bukan masalah hijit dan tidaknya. Masalahnya argumentasi secara ilmiah, secara data sejarah. Silakan para muhibin mau ngebela Habib, monggo. Kami tidak akan melarang orang untuk mencintai siapapun. Silakan dari bogo bolos. Ngan pula jangan sampai hanya dengan cintanya, kemudian yang dicintainya tidak boleh dikritik, tidak boleh ditanya validitasnya. Atau jangan, silakan. Justru ketika seseorang mencintai seseorang, muhibin mencintai Habibnya, buktikan cinta muhibin terhadap Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA mereka. Itu bukti cinta ngarana tuh kudu peperangan ngajak-ngajak gerut. Orang Pandeglang, orang Bandung diajak gerut. Tara jatuh bukti gerut kadang-kadang. Oknum-oknum. Kudu yang kami butuhkan bukan masalah perang. Silakan para muhibin untuk mencintai Habibnya, buktikan cintanya pada Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA Habib. Nih, tes DNA Habib. J1 berarti memang dilihat benar. Oh, kalau ternyata tidak bisa menghadirkan bukti DNA para Habib, tidak G1, adanya G1, lalu kami akan marah. Kagak. Kalaupun terbukti itu Habib, Habibnya para muhibin ini, haplogrupnya bukan G1, kami tidak akan marah. Silakan aja, sebab masalah akhlak tidak terlihat dari G1 atau G1. Sekalipun G, kalau akhlaknya baik, ya kita hormati, betul. Kita walaupun G semuanya, G1, dilihat Nabi. Tapi kalau tidak beradab, tidak berakhlak, menghujat pemerintah, menghujat TNI Polri, para jenderal-jenderal dikatakan monyet, para organisasi-organisasi sedang menunjukkan kebenaran disebut monyet, ulama disebut monyet, maka kami tidak akan takut terhadap orang tersebut. Kami akan lurus, katakan kanker. Walaupun itu dia satu, sebaliknya. Apalagi bukan D1, malah G, monyet-monyetkan orang yang bukan monyet. Nah, bagaimana kami akan hormat terhadap mereka-mereka yang punya ucapan kotor seperti itu. Makin tidak percaya kami nanti, maka PWLS akan menolak itu semua. Salah besar kalau beranggapan PW ini hadir untuk memecah belah umat. Salah. Tidak ada bukti PWLS untuk memecah belah umat. Tidak ada. Mana buktinya PWLS mengajak perang? Kagak. Diajak perang pun kami diam-diam senyum-senyum baik. Saya dengar ada orang ngajak perang, Yusuf tetap ngarokok baik, santai ngopi baik. Untuk dipilih ngajak perang santai baik, ngopi ngarokok. Bahkan menang diizinkan kawin, rumah dikatain kawin itu ya berenang. Waktu sibuk ngajak perang